بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين وطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran sehari sehalaman dan kita sudah sampai pada surah Fatir ayat 4 sampai 11 pada halaman 435. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaitan. Napa? Oh, Al-Ankabut. Sebentar, saya cari dulu. Ini karena campur-campur jadinya rancu. Baik, kita sudah sampai pada surat Al-Ankabut. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Monggo. Walladzina amanu wa 'amilus solihati lanukaffiranna 'anhum sayyi'atihim wa lanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun wa wassaynal insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani. Amin. Ini halaman 397. Surat Al-Ankabut ayat 7 sampai dengan ayat 14 insyaallah ta'ala. Tafsirnya secara ringkas. Allah mengatakan pada ayat 7, walladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan beramal soleh, lanukaffiranna, sungguh betul-betul kami akan hapuskan, anhum, dari mereka, sayyiatihim, dosa-dosa mereka,
walanajziyannahum, dan sungguh betul-betul akan kami balas mereka ahsana, yang terbagus, alladzi kanu ya'malun, yang adalah mereka dulu yaitu di dunia beramal. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah ayat sebelumnya Allah menjelaskan bahwasanya orang yang bersungguh-sungguh melakukan ajaran Allah itu akan mendapatkan kebaikan, maka di sini kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa itu kebaikannya. Nah, di sini Allah katakan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka satu, akan dihapuskan dosa-dosanya. Ini fadilah yang pertama. Dan yang kedua, akan dibalas oleh Allah kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Semua manusia pasti punya perbuatan jelek, pasti juga punya perbuatan baik. Nah, perbuatan jelek ini kalau tidak dihapuskan oleh Allah, pasti akan masuk ke dalam neraka, disiksa. Perbuatan baik kalau tidak diterima oleh Allah, maka nol, tidak ada gunanya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dua kebaikan untuk orang yang melakukan dua kebaikan. Kebaikan pertama iman, kebaikan yang kedua amal soleh. Definisi iman dan amal soleh sudah sering kita jelaskan. Dalam Al-Quran, dari awal sampai akhir isinya cuma dua. Ada kalanya berita, ada kalanya hukum. Berita-beritanya wajib kita percayai, itulah yang dimaksud dengan iman. Hukum-hukumnya wajib kita ikuti, itulah yang dimaksud dengan amal soleh. Nah, melakukan dua, balasannya dua. Balasan yang pertama, dosanya diampunkan, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fadilah yang kedua, kebaikan-kebaikannya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada satu masalah yang perlu kita bahas di sini. Allah mengatakan akan kami balas amal yang terbagus yang mereka lakukan. Amal yang terbagus. Berarti apakah amal yang bagus tidak dibalas? Tidak seperti itu. Kata-kata ahsan yang artinya terbagus, ini maksudnya semua amalan bagus, semua amalan baik. Kenapa disebut terbagus? Karena dibandingkan dengan yang jelek, maka dia adalah terbagus. Bisa dipahami? Jadi bukan berarti sholat kita yang paling khusyuk itu yang dibalas, yang khusyuk biasa nggak dibalas, bukan gitu. Orang sholat itu sudah amal baik, maka sholatnya sempurna atau tidak sempurna khusyuknya tetap ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Maka ahsan di sini meskipun terjemahnya secara bahasa artinya adalah yang terbaik, tapi maksudnya semua amal yang baik itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-8, Allah mengatakan wa wasaina, dan kami telah mewasiatkan al-insana kepada manusia biwalidayhi terhadap kedua orang tuanya husnan, untuk berbuat baik. Dalam ayat yang lain ihsanan, berbuat baik. Wa in, dan jika jahadaka, keduanya bersungguh-sungguh kepada engkau atau memaksa kepada engkau, litusyrika, untuk mensekutukan bi terhadap saya, ma laisa laka bihi ilm, sesuatu yang tidak ada bagimu ilmu, fala tuti'huma, maka janganlah engkau mentaati keduanya. Ilayya, hanya kepada saya, marji'ukum, tempat kembali kalian, fa unabbi'ukum, maka saya akan memberitahukan kepada kalian, bima kuntum ta'malun, dengan apapun yang kalian dulu beramal, yaitu di dunia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini membahas dua hal. Yang pertama, perintah untuk birrul walidaini dan larangan untuk uququl walidaini. Maka yang dimaksud husna, berbuat baik, inilah yang disebut dengan istilah birrul walidaini, berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan ini mencakup orang tua muslim maupun orang tua kafir. Mau muslim mau kafir, tetap orang tua kita punya jasa kepada kita, sehingga jasanya harus dibalas. Itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang lain. Pada surat Luqman, Allah mengatakan anishkur li wa liwalidayka. Surat Luqman ayat 14.
berterima kasihlah kepada saya Allah juga kepada kedua orang tuamu. Nah, dan dulu sudah dijelaskan bahwasanya sebagaimana kita disuruh salat 5 kali dalam sehari, itu tanda syukur kita kepada Allah, bentuk syukur kita kepada Allah. Maka bagus juga kalau kita mendoakan orang tua kita sehari 5 kali. Ini tolong jangan dilupakan. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, dibaca 5 kali sehari. Bagi yang orang tuanya muslim, kalau orang tuanya kafir tidak sepantasnya didoakan seperti itu, tapi doakan hidayah kalau masih hidup. Adapun kalau sudah mati, sudah tidak bisa didoakan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah menegaskan, kalau kedua orang tuamu menyuruh kamu syirik kepada Allah, maka jangan taati. Nah, ini berkaitan dengan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia masuk Islam, kemudian orang tuanya tidak masuk Islam. Maka orang tuanya mengatakan, "Wahai anakku, kamu masuk Islam, mengikuti Muhammad. Muhammad katanya mengajarkan bakti kepada orang tua. Saya orang tuamu. Saya tidak akan makan sampai kamu murtad meninggalkan agama Muhammad. Kalau kamu tidak murtad, maka saya tidak akan makan sampai mati sekalipun. Jadi kamu harus berbakti kepada saya, jangan sampai saya mati gara-gara tidak makan." Allah turunkan ayat ini, wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Maka sahabat Nabi tadi mengatakan kepada ibunya, "Wahai ibu, andaikan kamu diberi oleh Allah beberapa nyawa, kemudian lepas satu persatu nyawamu gara-gara tidak mau makan, saya tidak akan meninggalkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Nah, maka tidak boleh mentaati makhluk dalam hal perkara-perkara yang maksiat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La ta'ata liman 'asallaha." La ta'ata, tidak boleh taat, liman 'asallaha, kepada orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah juga bersabda, "Innamat ta'atu fil ma'ruf." Tiada lain ketaatan itu dalam perkara-perkara yang baik saja. Hadis muttafaqun alaih. Kemudian yang kedua dari ayat ini adalah Allah menjelaskan bahwa semua kita akan kembali kepada Allah, yaitu di akhirat. Lalu Allah akan beritahukan semua amal yang sudah kita lakukan, yaitu dari catatan amal yang ditulis oleh para malaikat, disampaikan, dibeberkan kepada kita. Ini sudah berulang-ulang disampaikan. Ini kalimat berita tapi mengandung ancaman. Saya beritahukan kepada kalian amal kalian. Maksudnya apa? Awas, kalau amalmu jelek, saya balas dengan jelek. Kalau amalmu baik, maka dibalas dengan baik. Nah, maka ini berita tetapi mengandung ancaman dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak berbuat yang jelek-jelek. Kemudian Allah menghasung kita lagi untuk beramal yang saleh. Ayat 9 Allah mengatakan, "Walladzina amanu," dan orang-orang yang beriman, "wa amilus salihati," dan beramal saleh, "lanudkhilannahum," sungguh betul-betul kami akan memasukkan mereka, fis salihin, di kalangan orang-orang saleh. Ayat ini menjelaskan bahwasanya definisi orang saleh itu adalah alladzina amanu wa amilus salihat. Orang-orang yang melakukan iman dan amal saleh. Dan sudah dijelaskan tadi di awal apa itu iman atau apa itu amal saleh. Definisi yang lain, penjabaran dari ayat ini adalah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, as-salih, orang yang saleh itu adalah al-qaim bihuquqi al-khaliqi wal khalqi. As-salih, orang yang saleh adalah al-qaim, orang yang melaksanakan bihuquqil khaliq, hak-haknya Allah, wal khalqi, dan hak-haknya makhluk. Jadi kita punya dua kewajiban. Kewajiban ke atas kepada Allah dan kewajiban ke samping kepada sesama makhluk. Nah, dua kewajiban ini kalau dilakukan semuanya, itu berarti orang yang saleh. Dan definisi ini tidak bertentangan dengan ayat ini. Karena orang yang melakukan hak-hak kepada Allah dan kepada makhluk, itu sama dengan dia sudah beriman dan beramal saleh.
Maka orang yang ibadah terus, ngaji, baca Quran, iktikaf, tapi tidak mau cari nafkah, tidak menafkahi anak istrinya, itu bukan orang saleh. Itu orang taleh. Taleh itu kebalikan dari saleh. Amal paling ibadah apa? Iktikaf di masjid, iktikaf terus. Istrinya enggak dicarikan nafkah, kelaparan. Akhirnya makan seadanya sampai sakit-sakitan, tidak sehat. Dolim seperti itu bukan saleh. Kamu punya kewajiban kepada Allah, ibadah, betul. Tapi salah kalau iktikaf terus di masjid, enggak mau kerja sehingga anak istri terbengkalai, enggak benar. Bukan tawakal namanya, ngawur seperti itu. Tawakal yang ngawur kalau disebut tawakal, enggak benar ya. Kerja itu diperintahkan oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Ya, disuruh cari nafkah, bukan hanya santai-santai di dalam masjid. Makanya Sayyidina Umar ambil pentung ketika melihat orang laki-laki pemuda santai-santai di masjid ibadah padahal waktunya waktu kerja, waktu duha. Dia tanya, "Loh, kamu kenapa di sini?" "Kami ibadah." Nah, pentung oleh Sayyidina Umar. "Ibadah waktu kerja gimana kamu? Jangan sampai kamu gara-gara ibadah terus di masjid, tidak keluar-keluar dari masjid, padahal orang-orang sama bekerja, akhirnya kamu jadi beban yang kerja masmu atau adikmu, kamu hanya menerima saja." Tidak benar seperti itu. Nah, maka inilah definisi orang yang saleh, orang yang melakukan semua hak yang menjadi kewajiban dia baik kepada Allah maupun kepada makhluk. Ayat 10 Allah mengatakan wa minan nas, dan dari sebagian manusia, man, ada orang yang yaqulu mengatakan amanna billah, kami sudah beriman kepada Allah, tapi tidak terbukti imannya. Bagaimana itu tidak terbukti imannya? Fa idza, maka apabila udiya, dia diganggu fillahi, dalam hal Allah, dalam agama Allah, ja'ala, dia menjadikan fitnatan nasi, gangguan dari manusia, ka'adabillah, seperti siksaan Allah. Dianggap gangguan manusia itu seperti siksaan Allah. Wala in ja'a, dan apa sungguh jika datang nasrun, pertolongan, mir rabbika, dari pemeliharamu, la yaqulunna, sungguh betul-betul mereka mengatakan, inna, sesungguhnya kami, kunna ma'akum, kami bersama kalian. Awalaysallah, bukankah Allah itu bi'a'lama, lebih mengetahui, bima, dengan apa-apa yang ada, fi suduril alamin, di dalam dadanya seluruh alam, yaitu makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, siapa yang dimaksud oleh Allah pada ayat 10 ini? Yang dimaksud oleh Allah pada ayat 10 ini adalah orang-orang munafik. Manusia ada 3. Ada yang mukmin, beriman kepada Allah, percaya. Ada yang kafir, mengkufuri Allah, tidak percaya. Ada yang munafik, tengah-tengah antara keduanya. Menampak-nampakkan seolah-olah percaya, padahal hatinya tidak percaya. Jadi mulutnya mengatakan percaya kepada Allah, tapi hatinya kafir kepada Allah. Ini 3 golongan manusia secara umum, dan 3 golongan manusia ini sudah dijelaskan oleh Allah pada awal Al-Quran, yaitu ketika Allah subhanahu wa ta'ala membicarakan 3 kelompok ini pada awal surat Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, sampai dengan ayat yang ke-5. Ini bicara tentang orang-orang yang beriman. Kemudian innal ladzina kafaru, 2 ayat berikutnya ini bicara tentang orang-orang kafir. Kemudian wa minan nasi, dan seterusnya sampai beberapa ayat panjang, ini adalah orang-orang munafik. Nah, maka yang dimaksud di sini wa minan nasi may yaqulu amanna billah, munafik. Ngomong iman tapi hatinya tidak iman. Apa buktinya hatinya tidak iman? Fa idza udiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adabillah. Gara-gara dia masuk kepada ajaran Islam, masuk agama Islam, akhirnya diganggu manusia, itu tidak bisa sabar, menganggap itu gangguan manusia itu seperti siksaan Allah. Padahal kalau siksaan Allah sesuatu yang berat, yang besar, gangguan dari manusia itu adalah sesuatu yang kecil. Karena manusia itu makhluk yang kecil,
maka gangguan dari mereka pun juga mestinya dianggap kecil. Mereka menganggap seolah-olah gangguan dari manusia ini seperti siksaan Allah Subhanahu wa taala yang harus ditakuti. Jadi misalnya setelah masuk Islam kemudian dicemooh oleh orang-orang, oleh tetangga-tetangganya atau kerabat-kerabatnya, maka dianggap itu seperti mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang beriman mendapatkan gangguan atau ujian seperti ini, malah justru mereka tambah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Ahzab ayat 22. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab. Ketika para sahabat Nabi melihat komplotan orang-orang kafir mengepung kota Madinah, Al-Ahzab, perang Khandaq ini. Qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, kata orang-orang beriman. Wa sadaqallahu wa rasuluh. Allah dan Rasulnya benar. Wa ma zadahum illa imana wa taslima. Musibah itu justru menambah mereka iman dan menambah mereka pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bedanya orang beriman dengan orang yang munafik. Orang beriman diberi musibah, ujian oleh Allah, dicemooh oleh manusia, maka menganggap ini adalah yang benar-benar dijanjikan oleh Allah. Apa kata Allah? Semua orang beriman pasti akan diuji. Mereka mengatakan ini yang dijanjikan oleh Allah. Katanya diuji. Betul, memang ada ujian. Maka tidak mundur dari iman gara-gara ujian tersebut, tapi tambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifatnya orang munafik berikutnya, kalau datang pertolongan dari Allah kepada kaum muslimin, menang dalam perang, dapat ghanimah, maka orang-orang munafik mengatakan inna kunna ma'akum, kami juga bersama kalian, alias apa? Minta ghanimahnya, ngatung-ngatung. Kami kan juga muslim, kenapa kalian dapat rampasan perang, kami enggak dikasih? Minta-minta mereka, inna kunna ma'akum, kami juga termasuk golongan kalian, mukmin, maka kami minta juga ghanimahnya. Ini enggak akan dikasih oleh Nabi, karena ghanimah itu ada aturannya. Aturannya apa? Ghanimah diberikan kepada yang ikut perang saja. Nah, munafik kan enggak mau ikut perang, Pak. Mereka kalau ada perang itu berada di Madinah, punya alasan 1000 alasan. Kami enggak bisa perang karena ini, karena ini, karena itu. Sebutkan dalam Al-Quran surat At-Taubah, dilihat di sana. Nah, maka ketika ghanimah didapatkan oleh kaum muslimin, mereka minta ghanimah, inna kunna ma'akum, kami bersama kalian, maka Allah jawab, awalaysallahu bi'a'lama bima fi suduril alamin. Ini pertanyaan enggak butuh jawaban. Allah mengetahui isi hati kamu. Apa isi hati mereka? Isi hati mereka kemunafikan. Dari mana taunya? Dari ayat berikutnya Allah mengatakan wala ya'lamannallahu, dan sungguh betul-betul Allah akan membuktikan alladzina amanu, siapa orang-orang yang beriman, wala ya'lamanna, dan sungguh betul-betul Allah akan membuktikan al-munafiqin, orang-orang munafik. Maka isi hati mereka itu adalah kemunafikan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kata-kata ya'lam dari sisi kamus artinya mengetahui. Tetapi yang dimaksud di sini adalah membuktikan. Kalau mengetahui, Allah tidak perlu menguji, itu sudah tahu. Tapi Allah sengaja menguji manusia, diperintahkan perang dan sebagainya, itu supaya muncul siapa yang mukmin, siapa yang munafik, supaya tampak. Itulah yang dimaksudkan la ya'lamanna, untuk membuktikan. Kalau mengetahui tok saja Allah sudah tahu. Sejak kita lahir bahkan Allah sudah tahu. Seandainya kita lahir nanti jadi apa, Allah tahu. Seandainya kita lahir nanti beramal apa, Allah juga tahu. Nah, maka yang dimaksud di sini adalah ya'lam, yaitu membuktikan. Kata-kata ya'lam diartikan membuktikan, itu istilahnya para ulama adalah ilmul fi'al. Ilmul fi'al itu ilmu mengetahui, yang dimaksud adalah apa? Membuktikan. Karena ilmu Allah sudah sempurna. Allah nggak perlu ngecek atau nguji hambanya, ngetes hambanya, nggak perlu, Allah sudah tahu. Nah, kalau Allah sudah tahu, kenapa kok masih ngetes? Inilah yang disebut sebagai ilmul fi'al, yaitu apa?
menguji hamba-hambanya untuk membuktikan siapa di antara mereka yang betul-betul beriman dan siapa di antara mereka yang munafik. Ayat seperti ini kita temukan di beberapa tempat. Saya tampilkan salah satunya saja. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, oh sudah lewat kemarin ya. Sudah lewat kemarin Pak, sama. Fala ya'lamannallahu alladhina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Sudah lewat ya. Nah, berarti sudah dijelaskan kemarin. Saya lupa kalau sudah dijelaskan kemarin, kita jelaskan lagi supaya lebih ingat lagi. Baik. Ayat 12. Wa qala alladhina kafaru, dan berkata orang-orang kafir lil ladzina amanu, kepada orang-orang beriman, ittabi'u, ikutilah sabilana, jalan kami, yaitu agama kami, wal nahmil, dan kami akan memikul khatayakum, dosa-dosa kalian. Allah menjawab, wa ma hum, dan tidaklah mereka orang-orang kafir bihamilina, akan memikul min khatayahum, dosa-dosa mereka orang-orang beriman, min syai'in, sedikit pun. Innahum, sesungguhnya mereka orang-orang kafir, lakadzibun, sungguh mereka dusta. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, orang-orang kafir itu merayu umat Islam supaya mereka pindah agama dengan berbagai macam cara rayuan. Salah satu rayuannya di sini, ittabi'u sabilana wal nahmil khatayakum. Silakan umat Islam, kamu ikuti agama kami saja dengan jaminan semua dosamu akan diampuni. Itu mirip seperti katanya perkataan pendeta-pendeta mengatakan bahwasanya kalau mau dosanya dihapuskan semuanya, tidak masuk neraka, maka bayar sekian rupiah kepada pendeta, konon seperti itu. Mirip seperti ini. Ini perkataan dusta seperti ini. Tidak mungkin seseorang itu bisa memikul dosanya orang lain. Yang kedua, ayat ini menunjukkan bahwa wa ma hum bihamilina min khatayahum, masing-masing dosa manusia dipikul sendiri-sendiri. Enggak mungkin dosa saya dipikulkan orang lain. Enggak ada dalam Islam konsep seperti itu. Kalau seperti itu namanya zalim. Dan Allah sudah mengulang-ulang dalam Al-Qur'an berkali-kali masalah ini dengan kata wala taziru waziratun wizra ukhra, diulang sampai 4 kali. Surat Al-An'am, wala taziru waziratun wizra ukhra, seorang yang berbuat dosa tidak akan memikul dosa orang yang lain. Yang pertama. Yang terakhir pada surat Az-Zumar ayat 7, wala taziru waziratun wizra ukhra. Dan ini juga ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Ama, ketahuilah, inna ibnaka hada, sesungguhnya anakmu ini, la yajni alaik, kamu tidak akan berbuat kriminal kemudian dia menanggung. La yajni, dia tidak akan berbuat kriminal, alaika, kamu tanggung. Wala tajni, kamu tidak akan berbuat kriminal, alaihi, dia menanggung." Enggak mungkin. Ini Rasul sedang membatalkan akidah jahiliyah, Pak. Orang-orang jahiliyah, mereka sukanya seperti ini. Ada seseorang berbuat kriminal, dikejar. Kalau tidak berhasil menangkapnya, maka yang jadi sasaran adalah anaknya atau bapaknya. Nah, Rasulullah membatalkan itu. Enggak boleh seperti itu. La yajni alaik. Anakmu berbuat kriminal, kamu tidak menanggung. Dia membunuh, kemudian lari ke luar negeri, maka bapaknya tetap aman. Tidak boleh bapaknya diganggu. Kenapa? Yang membunuh anaknya. Kenapa harus bapaknya menanggung? Nah, maka ini sesuatu yang sering diulang-ulang oleh Allah, disampaikan juga oleh Nabi SAW untuk membatalkan apa yang diyakini selama itu oleh orang-orang jahiliyah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, akhir ayat ini Allah mengatakan innahum lakadzibun, sungguh mereka orang-orang yang dusta. Di sini Allah tegaskan dengan dua penegasan. Inna, sesungguhnya. Ini kata-kata ini dalam bahasa Arab fungsinya untuk takkid, untuk penegasan. La, sungguh, ini juga penegasan. Jadi Allah gunakan 2 kali penegasan. Maka ini menunjukkan apa? Bahwa betul-betul itu perkataan yang sangat-sangat dusta
tidak diterima sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sunnatullah dalam Quran, kalau menyebutkan perkataan dusta, maka Allah langsung dustakan saat itu juga setelah menyebutkan kalimat tersebut. Saya kasih contoh yang lain. Pada surat As-Saffat ayat 152, Allah mengatakan, ala innahum min ifkihim la yaqulun waladallah. Sesungguhnya orang-orang kafir itu dari sebab kedustaan mereka, mereka mengatakan Allah beranak. Allah tidak tinggal diam, langsung Allah tutup ayatnya dengan wa innahum lakadzibun. Sungguh mereka itu sungguh dusta. Nah, ditakkid dua kali. Inna, ini takkid yang pertama, penegasan yang pertama. La, ini juga penegasan lagi, penegasan yang kedua. Nah, ini contoh bagaimana Allah menyebutkan perkataan dusta, kemudian langsung saat itu juga didustakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak pakai lama, langsung didustakan. Kemudian Allah mengatakan pada ayat 13, wala yahmilunna, dan sungguh betul-betul mereka akan memikul athqalahum, beban-beban mereka, yaitu dosa-dosa mereka, wa athqalan, dan beban-beban yang lain, ma'a athqalihim, bersama dengan beban-beban mereka sendiri. Wala yus'alunna, dan sungguh-sungguh mereka akan ditanya yaumal qiyamati, besok pada hari kiamat, amma kanu yaftarun, dari apapun yang dulu mereka membuat-buat atau membikin-bikin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini membahas dua hal. Yang pertama, Allah katakan bahwa orang-orang kafir akan memikul dosa-dosa mereka plus dosa-dosa yang lain. Nah, muncul pertanyaan, katanya setiap orang hanya mikul dosanya sendiri. Ini kok mikul dosa plus dosa yang lain, itu dosa siapa? Athqalan, pikulan-pikulan atau beban-beban, yaitu dosa-dosa. Ini dosa-dosa siapa ini? Kok dipikulkan kepada mereka, orang-orang kafir? Ayat Quran satu sama lain tidak ada yang bertentangan. Apalagi ayat ini disebutkan oleh Allah setelah ayat yang mengatakan tadi bahwa mereka hanya mikul dosa mereka sendiri. Maka tidak mungkin bertentangan. Dan jawabannya sudah kita temukan dalam Al-Quran. Mari kita lihat dalam ayat yang lain. Allah menyebutkan pada surat Yasin ayat 12. Inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami akan menghidupkan orang-orang mati, wa naktubu ma qaddamu, dan kami pasti menulis apa yang mereka sudah lakukan, wa atharahum, dan juga bekas-bekas mereka juga kami tulis, kami catat. Nah, ini athar, bekas-bekas, ini adalah menafsirkan kalimat ini tadi, wa athqala ma athqalihim. Seseorang melakukan dosa, itu berarti athqalahum, ini dosanya sendiri dicatat oleh Allah. Tapi setelah dia melakukan dosa, kemudian diikuti oleh orang-orang yang lain. Dia sudah mati, perbuatan dosanya masih dilanjutkan, diikuti oleh orang-orang yang lain. Nah, orang-orang yang mengikuti itu semua dosa-dosanya nanti ditimpukkan kepada yang pertama memulai. Itulah yang dimaksud wa athqalam ma'a athqalihim. Siapapun yang mengikuti kamu, maka dosanya juga dikirimkan kepada kamu tanpa mengurangi dosa dia. Sama dengan kebaikan, Pak. Mengajak kebaikan, orang ikut melakukan, pahalanya ngalir kepada kita. Nah, keburukan juga sama. Mengajak keburukan, orang ikuti, maka dosanya ngalir kepada kita. Makna seperti ini kita temukan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya Rasulullah bersabda, "Man da'a ila huda." Barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, kana lahu minal ajr, dia mendapatkan pahala semisal pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Maka Rasulullah itu pahalanya paling besar, Pak. Karena semua amal kita dalam Islam ini sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita duduk di majelis ini. Ini bermajelis seperti ini ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita bermajelis begini, ya Rasulullah dapat pahalanya. Yang kita bahas apa ini? Ayat-ayat Quran. Siapa yang menyampaikan? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, berarti dapat pahalanya juga.
Wa man da'a ila dhalalah, siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa semisal dosa-dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikit pun dari dosa-dosa mereka. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini menjelaskan kata-kata wa athqalam ma'a athqalihim. Dan ini sebagaimana biasanya ya, kita tafsirkan ayat-ayat Quran dengan ayat-ayat yang lain. Demikian juga kita tafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kembali ke surat Yasin ayat 12 tadi. Allah mengatakan wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami menulis amal yang mereka lakukan, juga bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Nah, kata-kata athar ini ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama tadi, bekas-bekas artinya amal yang masih dilanjutkan oleh orang padahal kita sudah mati. Itu bekas-bekas kita. Anda membangun masjid, kemudian Anda sudah mati, masjidnya masih dipakai, itu termasuk bekas-bekas. Anda mengajarkan ilmu, kemudian sudah mati, ilmunya masih dipakai, itu bekas-bekas. Anda menulis kitab, kemudian sudah mati, kitabnya masih dipelajari, itu bekas-bekas. Tafsiran yang kedua, athar itu adalah bekas-bekas langkah kaki manusia. Itu juga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah kaki ke masjid, nah, setiap satu langkah 10 pahala ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah kaki kepada haji atau kepada umrah, nah, ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah tawaf ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga langkah yang buruk juga ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah menuju ke pertunjukan misalnya musik misalnya, nah, ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah Anda dari rumah menuju ke bank untuk transaksi riba ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai dosa. Baik, maka kalimat ini ya wa athqala ma athqalihim ini sama sekali tidak bertentangan dengan ayat-ayat yang tadi wala tazru wazratun wizra ukhra. Kemudian yang kedua dari ayat ini adalah Allah menjelaskan mereka orang-orang kafir akan ditanya pada hari kiamat tentang semua yang mereka buat-buat di dunia. Contohnya apa? Contohnya mereka mengatakan Tuhan ada 7, 6 di bumi, 1 di langit. Ini kan buat-buat. Itu besok akan ditanyakan pada hari kiamat. Kenapa kamu ngomong seperti ini? Apa dalilnya? Kenapa ngomong seperti itu? Jadi ucapan manusia akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang mereka ucapkan ketika di dunia adalah disebutkan pada surat Az-Zumar ayat 3. Mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami menyembah Tuhan-Tuhan ini tiada lain semata-mata supaya Tuhan-Tuhan ini mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini seperti termasuk apa yang mereka buat-buat, apa yang mereka bikin-bikin tanpa dasar ngomong sakar PDW. Ini yang termasuk yang mereka bikin-bikin. Maka Allah ancam innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Ini akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebijaksanaannya besok di akhirat karena mereka melakukan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat terakhir pada pertemuan kali ini sudah ganti cerita tentang Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Allah mengatakan walaqad dan sungguh-sungguh arsalna kami telah mengutus Nuhan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam ila qaumihi kepada kaumnya. Falabitha lalu beliau tinggal fihim di tengah-tengah mereka alfasanatin selama 1000 tahun illa khamsina ama kecuali 50 tahun berarti 950 tahun. Fa akhadahum lalu menyiksa mereka at-tufanu tufan atau air bah wahum sementara mereka itu zalimun orang-orang yang zalim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini cerita maksudnya ancaman. Seolah-olah Allah mengatakan kepada orang-orang Mekah, wahai orang-orang Mekah, kafir Quraisy, saya kirimkan Nabi Muhammad kepada engkau mengingkari. Nah, ingat-ingat ceritanya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kaumnya juga mengingkari, akhirnya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi ini ayat-ayat cerita tapi mengandung ancaman. Ancaman kepada orang-orang kafir Quraisy supaya mereka mengambil pelajaran. Kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, mana tadi? Nabi Nuh alaihi salatu wassalam itu adalah Rasul yang pertama diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tampilkan dalilnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis yang panjang tentang syafaatul uzma, sudah pernah kita bahas. Maka saya baca yang berkaitan dengan materi saja. Fayatuna Nuhan, orang-orang besok di akhirat mendatangi Nabi Nuh. Fayaqulun, lalu mereka mengatakan, anta awwalur rusul ila ahlil ardi. Kamu wahai Nabi Nuh, Rasul yang pertama kepada penduduk bumi. Wasammakallahu abdan syakura. Dan Allah sudah menyebut kamu di dalam Al-Quran sebagai hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu yang disebutkan pada awal surat Al-Isra. Nah, maka dari hadis ini kita ketahui bahwa awalur rusul, Rasul yang pertama itu adalah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Muncul pertanyaan, bagaimana Nabi Adam? Apakah bukan termasuk Rasul? Karena pada majelis yang dulu sudah pernah kita jelaskan, 124.000 nabi, tidak semuanya rasul. Yang rasul hanya 315 rasul. 315 tidak semuanya diceritakan di Quran. Yang diceritakan hanya 25. Nah, maka semua nabi yang diceritakan di Quran itu nabi plus rasul. Tidak hanya nabi saja. Lah Nabi Adam kan hidupnya sebelum Nabi Nuh. Kenapa dikatakan di sini Nabi Nuh adalah awalur rusul? Rasul yang pertama. Jawabannya adalah yang dimaksud awalur rusul, Rasul yang pertama itu adalah awalur rusul ila ahlil ardi, Rasul yang pertama kepada penduduk bumi yang melakukan kesyirikan. Adapun Rasul sebelum Nabi Nuh itu Rasul tapi tidak diutus kepada orang-orang yang melakukan kesyirikan. Jadi Nabi Adam sampai nabi-nabi berikutnya sampai datang Nabi Nuh itu enggak ada kesyirikan. Asal muasal muncul kesyirikan di masa Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Adapun sebabnya kenapa muncul kesyirikan di masa Nabi Nuh, karena orang-orang dulu ketika mengagungkan seorang alim yang soleh, kemudian orang yang alim yang soleh mati, maka mereka buat patungnya. Dibuat patungnya di dalam masjid, supaya di masjid masih teringat ini bapak soleh dulu, ini pemimpin kita yang alim dulu, supaya teringat ibadahnya, sehingga supaya semangat ibadah. Tapi lama-lama orang-orang baik ini kemudian mati. Setelah itu digantikan oleh anaknya, digantikan oleh cucunya, digantikan oleh cicitnya. Semakin rusak zaman, akhirnya mereka melihat patung di masjid, dianggap inilah Tuhan kita. Akhirnya disembah patung itu. Nah, itu mulai muncul kesyirikan karena itu, Pak. Karena patung-patung. Karena itulah di dalam syariat Nabi Muhammad SAW sudah tidak boleh lagi membuat patung-patung. Kenapa? Dikhawatirkan seperti kaumnya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Gara-gara patung, meskipun asalnya niatnya baik, tapi akhirnya malah menimbulkan kesesatan pada keturunan-keturunan mereka. Nah, itulah makna awwalur rusul. Kemudian, faedah kedua. Dalam ayat ini disebutkan Nabi Nuh itu tinggal di tengah-tengah kaumnya selama 1000 tahun kurang 50 tahun, 950 tahun. Jadi orang dulu usianya panjang-panjang. Dan ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Beliau mengatakan, "Falam tazalil khalqu", tidak henti-hentinya makhluk itu, manusia termasuk, tangkusu ba'du, berkurang setelah itu, yaitu setelah Nabi Adam kemudian generasi berikutnya semakin berkurang hattal an, sampai sekarang ini. Ini beliau sampaikan setelah menjelaskan panjangnya Nabi Adam. Surati Adam, ya, Nabi Adam itu fitulihi situna dzira'an, tingginya 60 hasta. 1 hasta setengah meter. Nah, berarti tingginya Nabi Adam 30 meter. Beliau mengatakan, tapi setelah itu manusia ini semakin berkurang sampai di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nah, khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW ini sudah tidak berkurang lagi, sudah mentok. Ya. Demikian dijelaskan oleh para ulama kita rahimahumullahu taala. Nah, jadi bukan berarti kalau sekarang ini kita tingginya 1,5 meter, nanti lama-lama jadi 0,5 meter, jadi 1 senti, enggak. Ya. Ini sudah mentok sudah, ya, enggak akan dikurangi lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka usianya berkurang, tingginya, badannya juga berkurang, kekuatannya juga berkurang. Dulu usianya panjang-panjang, sekarang usianya pendek-pendek. Dulu tingginya, badannya tinggi-tinggi, sekarang badannya pendek-pendek. Dan itulah yang menyebabkan Rasulullah berdoa kepada Allah. Ya Allah, usia umatku pendek-pendek, sementara umat terdahulu panjang-panjang, maka mereka dapat pahala yang banyak-banyak. Karena ibadah 100 tahun, 1000 tahun, kan lama Pak. Nah kita paling 60 tahun ibadah, lalu mati. Nah, akhirnya amal kita jadi sedikit. Allah kabulkan doa Rasulullah SAW, Allah kasihkan Lailatul Qadar. Ya sudah, untuk umatmu saya kasih Lailatul Qadar sebagai ganti dari usia panjang yang aku berikan kepada umat-umat terdahulu. Umatmu pendek-pendek usianya, tapi ada Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Faedah terakhir, at-tufan itu adalah air bah, banjir besar. Pendapat para muhaqqiqin, banjir besar di masa Nabi Nuh itu adalah menenggelamkan seluruh bumi, termasuk bumi yang kita tinggali di sini di Seragen ini. Di masa Nabi Nuh tenggelam. Tapi memang ini masalah khilafiyah ya. Apakah menenggelamkan seluruh bumi ataukah hanya di tempatnya Nabi Nuh alaihi salatu wasallam saja. Nah, tapi para muhaqqiqin mengatakan ini menenggelamkan seluruh bumi. Termasuk Ka'bah itu tenggelam di masa Nabi Nuh alaihi salatu wasallam, padahal Ka'bah sebelumnya sudah ada. Ini yang dapat kita bicarakan, betul dari Allah. Kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin.